guys, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat. Pada video ini saya akan membahas topik tentang teori-teori perubahan. Perubahan tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia. Perubahan mulai dari disadari menjadi bagian yang penting dari suatu organisasi. Diawali sekitar 40 tahun yang lalu. Dimulai oleh dunia usaha yang lebih dahulu menyadari pentingnya perubahan bagi peningkatan kualitas produksi yang dihasilkan. Berbagai upaya dan pendekatan telah dilakukan untuk memecahkan masalah yang timbul akibat adanya perubahan. Teori-teori yang mendasari change management adalah teori-teori yang berspesialisasi pada isu-isu kualitas organisasi dan mengangkat perubahan sebagai bagian dari teori mereka. Teori tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, W. Edwards Deming, PhD, mengemukakan bahwa kualitas bukanlah sesuatu yang perlu didefinisikan dalam pengertian konkret dan kualitas hanya dapat didefinisikan oleh pelanggan, serta mengusulkan agar para manajer secara agresif menciptakan dan memimpin perubahan-perubahan secara alamiah. Kedua, Joseph Juran mengemukakan bahwa peralihan keseimbangan di antara upaya dan waktu yang difokuskan untuk mengembangkan ciri-ciri khusus sebuah produk versus upaya untuk menghilangkan seluruh kekurangan dari sebuah produk. Permulaan perubahan yang alamiah yang merupakan sebuah elemen tak terpisahkan dari manajemen kualitas total. Ketiga, Philip B. Crosby, Quality is Free, Quality Without Tears, dan Leading, mengemukakan kualitas sebagai sebuah keselarasan terhadap persyaratan dan kualitas bisa ada atau tidak, tiada tingkat-tingkatan langsungnya. Para manajer harus mengukur kualitas dengan secara rutin, menghitung biaya akibat terciptanya kesalahan-kesalahan. Ia menekankan penghapusan perubahan-perubahan yang merusak lewat pencegahan kesalahan-kesalahan yang membawa pada perubahan-perubahan tersebut. Keempat, Kurt Lewin, yang merupakan psikolog yang mempelajari perilaku kelompok-kelompok sosial dan terkenal sebagai pendiri psikolog sosial modern. Lewin berpendapat bahwa seluruh data atau informasi di dunia tidaklah bermanfaat kecuali diterjemahkan menjadi tindakan yang tepat, yang merupakan apa yang perlu dilakukan para manajer perubahan. Dia mengembangkan analisis medan gaya sebagai sebuah alat bagi perubahan lewat pencegahan yang digunakan untuk menentukan kekuatan-kekuatan mana yang mendorong atau menahan sebuah perubahan tertentu. Kelima, Robert Blake, PhD, dan Jenna Mouton telah menciptakan sebuah model untuk menggambarkan gaya-gaya kepemimpinan lewat pembuatan grafik watak-watak manajerial pada sebuah kisi. Kisi manajerial Blake and Mouton menunjukkan kepada para manajer perubahan-perubahan jenis-jenis pemimpin apa sebenarnya mereka, sebagai kebalikan dari jenis-jenis pemimpin yang mereka sangkakan atas diri mereka. Perubahan perlu melibatkan pemikiran individu, kelompok, bahkan seluruh resources organisasi itu sendiri, yang pada akhirnya berarti perubahan pada perilaku keorganisasian. Beberapa teori perubahan organisasi adalah teori manajemen perubahan. Menurut teori Force-Field dan Kurt Lewin, merupakan teori yang terjadi karena adanya tekanan terhadap organisasi atau kelompok serta individu, di mana kekuatan tekanan akan berhadapan dengan keengganan untuk berubah. Maka dari itu, perubahan dapat terjadi dengan memperkuat tekanan atau melemahkan keengganan. Teori proses perubahan manajerial dari Beer et al. Lewat studinya menemukan pentingnya melibatkan sedemikian banyak orang
dalam perubahan. Itulah tugas utama seorang general manager yang intinya adalah bagaimana memperoleh support, konsensus, dan komitmen. Teori kontingensi dalam manajemen perubahan dari Tenenbaum dan Schmidt. Keberhasilan dalam menerapkan manajemen perubahan salah satunya sangat ditentukan oleh gaya atau style yang diadopsi oleh manajemen. Teori ini berpendapat tingkat keberhasilan pengambilan keputusan sangat ditentukan oleh sejumlah gaya yang dianut dalam mengelola perubahan. Teori kerjasama. Suatu perubahan pasti disorong oleh faktor kerjasama dari semua pihak yang terkait. Dalam teori bekerjasama menjelaskan mengapa manusia mau bekerjasama dan bagaimana memperoleh kerjasama. Menurut Williams, Woodward, dan Dobson, memberikan beberapa penjelasan mengapa manusia melakukan kerjasama, yaitu motivasi memperoleh rewards, motivasi kesetiaan terhadap profesi, pekerjaan atau perusahaan, motivasi moral, motivasi menjalankan keahlian, motivasi karena sesuai dengan sikap hidup, motivasi kepatuhan terhadap kekuasaan. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan.